Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania. Nomor NIM saya 13 122 00 344. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar hukum Indonesia. Apa sih hukum itu? Menurut E. Utrecht, dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan, mempelajari asas-asas dasar dari bidang-bidang hukum positif. Apa sih pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Pengantar hukum Indonesia hanya ada satu, yaitu ius constitutum, di mana ius constitutum adalah hukum positif, sedangkan pengantar ilmu hukum adalah hukum umum, di mana adanya ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum adalah hukum yang sedang dicita-citakan. Apa sih perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Pengantar ilmu hukum mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep pada umumnya yang tidak hanya ada di Indonesia. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari dan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep dasar serta teori-teori hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah persamaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, di mana pelajaran ini adalah sama-sama merupakan persyaratan dan pengantar atau sebagai kuliah dasar, di mana mempelajari tentang cabang-cabang hukum positif. PIH dan PHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. PHI dan PIH adalah hukum, memperkenalkan konsep-konsep pengertian-pengertian hukum dan generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. Sumber hukum, ada 5 sumber hukum. Yang pertama adalah undang-undang, di mana di dalam undang-undang terdiri dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum formal adalah hukum formalitas secara formalitas, sedangkan hukum material adalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah traktat, perjanjian antara negara. Yang keempat adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli. Dan yang kelima adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang paling tertinggi. Unsur-unsur sistem hukum menurut Lawrence. Yang pertama adalah substansi, di mana peraturan yang terkait dengan hukum. Yang kedua adalah kultur, di mana adanya budaya hukum. Dan yang ketiga adalah struktur, adalah lembaga hukum. Klasifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia. Ada 5, yaitu yang pertama adalah sifatnya hukum memaksa atau imperatif, hukum mengatur, fakultatif. Dan yang kedua adalah bentuknya, di mana adanya hukum tertulis, contohnya seperti Undang-Undang Dasar, dan hukum tidak tertulis, contohnya seperti hukum adat. Yang ketiga adalah isi atau materi, di mana adanya hukum publik, contohnya adalah hukum pidana, sedangkan hukum privat contohnya adalah hukum perdata. Dan yang keempat adalah waktu berlakunya. Waktu berlakunya termasuk ius constitutum, yaitu hukum positif, dan ius constituendum, yaitu cita hukum. Dan yang ketiga adalah hukum antar waktu. Dan yang kelima, wilayah berlakunya. Wilayah berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lokal, yang kedua nasional, dan yang ketiga internasional. Asas hukum. Menurut Profesor Dr. Marwan SH.MH, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi pelaturan konkret. Menurut Profesor van der Velden, asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Menurut Profesor Satjipto Raharjo, sarjana hukum, mengatakan bahwa asas hukum itu adalah jantungnya peraturan hukum. Pengertian nilai, asas, dan norma. Nilai adalah pengertian-pengertian kontekstual yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Asas hukum adalah unsur yang penting
dan pokok dari peraturan hukum, atau dengan kata lain jantungnya peraturan hukum ialah merupakan landasan yang paling luas lahirnya peraturan hukum. Norma hukum adalah ketentuan konkret tentang cara seseorang atau subjek hukum berperilaku di masyarakat. Fungsi dari asas hukum ada 3 fungsi, yaitu yang pertama menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contohnya dalam hukum acara perdata yaitu asas pasif bagi hakim. Dan yang kedua adalah menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Fungsi ini antara lain diwujudkan dalam asas hukum, lex superior derogate legis inferiori. Dan yang ketiga, sebagai rekayasa sosial baik dalam sistem hukum, peraturan maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan fungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang pengadilan. Istilah-istilah dalam ilmu hukum, yaitu adalah subjek hukum. Subjek hukum yaitu setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya, adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak, subjek mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Apakah setiap manusia dapat melakukan tindakan hukum dan cakap untuk berbicara hukum? Seorang manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi 2 kriteria, yaitu yang pertama dewasa dan yang kedua adalah sehat rohani dan jiwanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.